Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bahagia bagi kita semua. Selamat malam. Saya Aris Mulyadi dari kelas S2D Pendidikan Ekonomi akan menjelaskan dari mata kuliah filsafat ilmu, yaitu logika dalam filsafat ilmu. Dan dosen pengampunya yaitu Bapak Anco SOS IMPD. Pengertian logika dalam filsafat ilmu. Logika berasal dari kata Yunani kuno logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero pada abad ke-1 sebelum Masehi, tetapi dalam arti seni berdebat. Alexander Aphrodiseus sekitar permulaan abad ke-3 sesudah Masehi adalah orang pertama yang mempergunakan kata logika dalam arti ilmu, yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Logika sebagai salah satu cabang ilmu filsafat yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang filsafat sendiri, logika tidak dapat dipisahkan dalam proses mencari suatu kebenaran dan kesohihan. Logika bisa diartikan sebagai logika scientia ataupun ilmu logika. Dilihat dari logika sebagai ilmu, logika mempelajari kebolehan manusia untuk berpikir secara sejajar, teratur, dan tepat. Adapun objek material yang dipakai ilmu logika adalah berpikiran sesuai nalar, sementara objek formal dari logika adalah pemikiran yang dipelajari dari aspek ketepatannya. Macam-macam logika menurut Deliengji 1980, yaitu logika dalam pengertian sempit dan luas. 2. Logika deduktif dan induktif. 3. Logika murni dan terapan. 4. Logika filsafati dan matematik. Penalaran adalah kemampuan manusia untuk melihat dan memberikan tanggapan tentang apa yang dia lihat, karena manusia adalah makhluk yang mengembangkan pengetahuan dengan cara bersungguh-sungguh. Dengan pengetahuan ini, dia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Penalaran dalam contoh yang nyata dapat kita temukan pada perbedaan manusia dengan hewan, yaitu apabila terjadi kabut, burung akan terbang untuk menghindari polusi udara yang memungkinkan dia tidak bisa bertahan hidup, sedangkan manusia akan mencari tahu mengapa sampai terjadinya kabut. Bagaimana cara menghindari kabut? Apa saja komponen-komponen yang terkandung di dalam kabut? Apa saja penyakit yang diakibatkan oleh kabut? Penalaran manusia bisa terjadi karena dua hal, yaitu manusia mempunyai bahasa dan manusia mampu mengembangkan pengetahuan. Dua hal inilah yang membedakan manusia dengan hewan, dan diharapkan manusia mampu memposisikan dirinya di tempat yang benar. Macam-macam penalaran. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif atau disebut logika deduktif yaitu penalaran yang membicarakan cara-cara untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan apabila lebih dahulu telah diajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai semua atau sejumlah di antara suatu kelompok barang. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola pikir yang dinamakan silogisme. Silogisme dibentuk oleh dua pernyataan yang disebut premis mayor dan premis minor, yang diikuti dengan sebuah kesimpulan atau konklusi, dengan fakta lain bahwa silogisme adalah rangkaian 3 buah pendapat yang terdiri dari 2 pendapat dan 1 kesimpulan. Penalaran induktif disebut logika induktif, yaitu penalaran yang membicarakan tentang penarikan kesimpulan, bukan dari pernyataan-pernyataan yang umum.
melainkan dari pernyataan-pernyataan yang khusus. Kesimpulannya, hasil hanya bersifat probabilitas. Berdasarkan atas pernyataan-pernyataan yang telah diajukan macam-macam penalaran induktif, yaitu penyimpulan secara kausal. Penyimpulan ini berusaha untuk menemukan sebab-sebab dari hal-hal yang terjadi. Bila telah diajukan suatu perangkat kejadian, maka haruslah diajukan pertanyaan apakah yang menyebabkan kejadian-kejadian itu. Misalnya, terjadi suatu wabah penyakit tipus, apakah yang menyebabkan timbulnya wabah tipus? Kedua, analog. Penalaran secara analogi adalah cara bernalar dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Contohnya, kita ingin membuktikan adanya Tuhan berdasarkan susunan dunia tempat kita hidup. Secara analogi, adanya dunia juga menunjukkan adanya pembuatannya. Karena dunia kita ini juga sangat rumit susunannya dan di bagian-bagiannya yang berhubungan sangat erat satu dengan yang lainnya secara baik. Bahwa penalaran ini terdiri dari memperbandingkan jam dengan dunia dan dari persamaan-persamaan tertentu menyimpulkan persamaan-persamaan yang lain.